Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vijay Tandra dari jurusan Teknik Mesin Kilang 4 RE. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal saya yang berjudul Optimalisasi Diesel Wärtsilä 18V dengan pemakaian bahan bakar HST di PLTDG Pesanggaran 200 MW Bali. Nah, di sini outline yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pembangkit listrik tenaga diesel gas atau PLTDG merupakan pembangkit listrik yang berlokasi di Provinsi Bali atau lebih tepatnya di Pesanggaran dan Pasar Selatan. Motor diesel adalah mesin pembakaran dalam yang berfungsi menggerakkan generator yang bertujuan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dapat ditingkatkan tegangannya melalui transformator dan kemudian disalurkan ke jaringan listrik nasional atau sering dikenal sebagai PLN untuk didistribusikan kepada masyarakat. Akibat dari penggunaan motor diesel yang telah melewati batas waktu overhaul, sehingga pemakaian bahan bakar terjadi penurunan atau pengeritan, dan pemakaian bahan bakar motor diesel tidak sesuai dengan data commissioning atau data saat perancangan awal, sehingga beban yang keluar dari generator tidak maksimal, maka perlu dilakukan overhaul. Sebelum dilakukan overhaul harus dilakukan evaluasi terhadap pemakaian bahan bakar tersebut. Nah, di sini metode yang pertama bisa dilihat dari flowchart yaitu studi literatur yang dimana pengertian atau pembahasan dalam motor diesel yang saya ambil. Terus pada saat PKL itu pengumpulan data seperti data generator, data motor diesel, dan data operasi. Sini perhitungan pemakaian bahan bakar mencakup yaitu daya indikator, daya efektif, pemakaian bahan bakar, dan pemakaian bahan spesifik. Setelah menghitung pemakaian bahan bakar, maka masuk di evaluasi. Setelah evaluasi, jika pemakaian bahan bakar turun, akan dilakukan optimalisasi. Dan ketika dilakukan optimalisasi, apakah bahan bakar masih turun? Kalau masih turun, akan dilakukan evaluasi lagi. Dan apabila pemakaian bahan bakar naik, lanjut ke kesimpulan. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan. Yang pertama, evaluasi. Sebelum mengoptimalkan mesin diesel saat ini, penting untuk mengevaluasi konsumsi bahan bakar saat ini. Evaluasi ini meliputi daya efektif, konsumsi bahan bakar, dan penggunaan bahan bakar spesifik pada mesin diesel. Berikut ini hasil bahan bakar berdasar data operasional yang dikumpul selama PKL. Yang pertama, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama itu daya efektif sebesar 7.348,79 brake horsepower. Dan kedua ini pemakaian bahan bakar sebesar 1.752,90 liter per jam dan pemakaian bahan bakar spesifik 0,452 pound-hour per jam. Nah, di sini masalah yang terjadi yaitu kerusakan pada komponen turbocharge dan penyumbatan pada filter udara. Optimalisasi dilakukan untuk meningkatkan tekanan dan temperatur udara masuk dan dilakukan penggantian filter udara dan komponen yang rusak kepada turbocharge sehingga tekanan udara yang masuk ke ruang silinder dapat ditingkatkan. Berikut perhitungan optimalisasi penggunaan bahan bakar dan data operasi. Data operasi dan peningkatan tekanan udara masuk ke dalam silinder. Yang pertama yaitu efisiensi charge. Di sini efisiensi charge-nya didapatkan sebesar 99% dan tekanan indikator didapatkan 110,20 psi. Terus luas penampang silinder didapatkan 304,03 inci pangkat 2. Daya indikator didapatkan 8.692,03 horsepower. Terus tekanan rata-rata efektif didapatkan 99,18 psi. Daya efektif didapatkan
7.822,83 horsepower. Di sini efisiensi mekaniknya didapatkan sebesar 90% dan volume silindernya 4,02 feet kubik dan kompresibilitas faktor udara di sini PR didapat 0,03 dan TR 2,73 dan didapatkan set ini berdasarkan grafik kompresibilitas faktor udara. Yang didapat dari grafik yaitu setnya sebesar 1. Jumlah udara untuk pembakaran sebesar 0,28 pound siklus per silinder. Perbandingan udara dan bahan bakar atau sering dikenal AFR didapatkan 21,12 pound udara per pound bahan bakar. Dan di sini laju konsumsi bahan bakar sebesar 3.579,55 pound per jam dan dikonversikan ke kilogram per jam sebesar 1.623,65. Laju konsumsi bahan bakar liter per jam di sini didapatkan 1.887,75 liter per jam dan konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 0,458 pound horsepower per jam. Dari tabel di samping ini merupakan tabel perbandingan hasil evaluasi dan optimalisasi yang dimana daya efektif selisih antara evaluasi dan optimalisasi sebesar 474,04 dan selisih pemakaian bahan bakar sebesar 134,85 liter per jam dan pemakaian bahan bakar spesifik selisih antara 0,006 pound horsepower per jam. Berdasarkan perhitungan yang terlihat pada tabel tersebut, peningkatan daya efektif mesin dilakukan evaluasi disebabkan oleh peningkatan tekanan udara yang masuk ke dalam silinder yang mengakibatkan peningkatan daya efektif mesin dan beban generator menjadi stabil. Nah, di sini menjadi stabil karena telah dilakukan penggantian komponen pada turbocharge dan filter udara. Kedua, konsumsi bahan bakar per jam meningkat dari 1.752,90 liter per jam menjadi 1.887,75 liter per jam, sehingga mendekati data commissioning awal yang sebesar 2.059,41 liter per jam. Dan konsumsi bahan bakar spesifik meningkat dari 0,452 pound horsepower per jam menjadi 0,458 pound horsepower per jam, dengan selisih peningkatan sebesar 0,006 pound horsepower per jam. Kesimpulan, setelah dilakukan optimalisasi, daya efektif meningkat menjadi 8.427,80 horsepower. Sebelum dilakukan optimalisasi, daya efektif sebesar 7.609,08 horsepower. Dilihat dari peningkatan ini merupakan peningkatan yang cukup besar, sehingga daya dari generator itu dapat stabil. Yang kedua, sebelum dilakukan optimalisasi pemakaian bahan bakar sebesar 1.815,87 liter per jam, hasil tersebut sangat irit sehingga motor diesel tidak dapat beroperasi secara maksimal dan beban yang keluar dari generator tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka dilakukan optimalisasi untuk menaikkan pemakaian bahan bakar menjadi boros dan hasil didapatkan setelah optimalisasi sebesar 2025,35 liter per jam. Pemakaian bahan bakar spesifik optimalisasi meningkat sebesar 0,04 dari hasil evaluasi sebelumnya. Motor diesel tidak dapat beroperasi secara maksimal dikarenakan tekanan udara masuk silinder sangat rendah, kemungkinan terjadi kerusakan pada komponen turbocharge atau penyumbatan pada filter udara sehingga motor diesel tidak dapat beroperasi secara maksimal dan output dari generator tidak stabil. Di sini tanya jawab komponen apa saja yang rusak. Di sini komponen yang kemungkinan terjadi kerusakan pada motor diesel yaitu penyumbatan pada filter udara dan kerusakan pada komponen turbocharge. Bisa juga dari pemasukan udara melalui inlet katup.
Nah, di sini cara menaikkan pemakaian bahan bakar. Nah, di sini cara menaikkan pemakaian bahan bakar yaitu dengan mengganti komponen yang rusak tersebut, sehingga udara yang masuk ke dalam ruang bakar meningkat. Se- Upaya untuk upaya untuk meningkatkan pemakaian bahan bakar ini untuk menstabilkan daya generator yang keluar dan meningkatkan daya efektif dari motor diesel tersebut. Mungkin sekian dari presentasi hasil jurnal saya. Saya tutup ya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.